Hampir di semua sudut wilayahnya bisa ditemui tumbuhan lontar. Jadi wajar pulau seluas 1.200 km persegi ini mendapat julukan pulau sebanyak kegunaan layaknya pohon kelapa. Semua bagian pohon lontar bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Di pulau ini, musim kemarau akan dibatasi berbunganya lontar. Berarti musim untuk membuat gula lontar segera dimulai. Petani menyadap pohon lontar yang sudah berumur 10 tahun ke atas, di mana lontar sudah siap berkembang biak dan mengeluarkan tandan bunga jantan maupun betina. Semua tandan bunga jantan dan betina dari pohon lontar bisa disadap air niranya. Untuk memanen sadapan air lontar, Om Eki harus memanjat pohon setinggi lebih dari 10 meter. Bukan untuk ditampung ke dalam wadah haik yang berukuran lebih besar. Lontar akan disadap sehari 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari. Saya masak dulu ya. Hasil sadapan pagi hari akan lebih banyak dibandingkan sadapan sore hari. Karena produksi nira, tandan lontar akan maksimal di malam hari. Nantinya, air sadapan pagi akan dimasak menjadi gula lontar. Sementara hasil sore hanya akan dijadikan minuman segar. Ada beberapa jenis gula yang dibuat oleh masyarakat Rote, yaitu gula lempeng, gula air, dan gula semut. Perbedaan hasil olahan ini hanya terletak dari lama dan cara pemasakannya saja. Bersama Mama Neta, aku akan memasak hasil sadapan Om Eki ini menjadi gula lempeng. Air lontar disaring terlebih dahulu sebelum dimasak dalam bokor atau kuali masak. Gula lontar memiliki rasa yang manis, tetapi kandungan gulanya sendiri lebih rendah dari gula pasir, sehingga baik dikonsumsi yang sedang diet gula. Kaya akan glukosa, tiamin, vitamin C, serta protein dan mineral yang baik bagi kesehatan. Pada awal pemasakan, air lontar tidak perlu diaduk, cukup didiamkan saja, tetapi api tetap menyala besar. Air lontar 1 bokor sedang ini akan dimasak sekitar 2 jam. Lamanya waktu pembuatan gula tergantung dari besarnya api serta banyaknya air lontar yang dibuat. Jika air lontar sudah mendidih serta mengental dan terlihat menyusut, artinya gula lontar mulai masak. Untuk itu, air gula diaduk-aduk agar bagian bawah gulanya tidak mengendap. Ya, tuang sudah. Gula yang sudah matang dipindahkan ke wadah kecil dari batok kelapa untuk didinginkan dan diaduk-aduk kembali. Selanjutnya, gula dicetak ke dalam bulatan daun lontar. Cetakan ini terbuat dari potongan daun lontar yang dibentuk. Hasil cetakan gula lontar yang tipis, bulat dan berbentuk lempeng inilah yang menyebabkan gula dari bagian barat Pulau Rote ini biasa disebut gula lempeng. Tidak perlu menunggu lama. Gula yang dicetak akan cepat kering dan bisa langsung digunakan. Bojo, Ya, Ma. mari angkat sudah tempat kue. Oh, iya, Mama. Yang ini, Mama? Iya. Berbagai jenis makanan bisa dibuat dengan tambahan bahan baku gula lempeng dari rote ini. Di Desa Tua Lima Rote Barat Laut, hasil selain dijual juga bisa dibuat menjadi campuran kue kuk dan kue bajongko. Untuk dibuat kue kuk, gula lempeng akan dicampur dengan kacang. Nantinya, campuran kedua bahan ini akan menjadi isian dari kue berbahan baku tepung ketan. Sebelum dicampur, kacang tarai terlebih dahulu sampai matang. Kacang sangrai selanjutnya diremas-remas untuk memisahkan kulit ari dari biji kacangnya. Sisa kulit ari yang masih bercampur kacang harus dibuang dan dibersihkan dengan cara ditampi. Hasil kacang sangrai selanjutnya ditumbuk hingga halus. Gula lempeng yang sudah aku buat tadi selanjutnya dicampurkan kacang tumbuk. Kemudian kedua bahan ini diaduk hingga merata. Tepung beras ketan dan diuleni. Semua bahan diaduk dan dicampur rata hingga adonan menjadi kalis.
Pewarna makanan bahkan ke adonan agar kue menjadi lebih cerah dan menggugah selera. Adonan yang sudah kalis ini kemudian dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Bagiannya kemudian diberi isian berupa campuran gula dan kacang tumbuk. Selanjutnya, adonan kue dimasukkan ke dalam cetakan hingga menghasilkan bentuk yang bagus. Hasil cetakan ini diletakkan di atas potongan daun pisang yang sudah diolesi minyak sayur agar saat dimasak, kue tidak lengket di atas tempat pengukusan. Mama, ini saya kukus dulu ya. Kue selanjutnya dikukus selama 15 menit saja. Uap air dari panci pengukusan akan matangkan semua bagian kue hingga siap santap. Penggunaan gula lempeng dari air lontar yang rendah kalori dapat menjadi alternatif penggunaan pemanis pada kue dan bahan masakan. Pada gula lempeng ataupun gula yang berasal dari air lontar ini lebih baik dari gula pasir buatan pabrik. Pemanfaatan hasil alam yang tepat akan bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pohon bubuni tumbuh liar di hutan dan kebun hampir semua kawasan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Batang bubuni memiliki kayu keras dengan daun hijau yang kecil serta buah yang berbentuk panjang, serta menggantung di sela rantingnya. Di pulau ini, pohon bubuni biasa dijadikan pohon pelindung dan kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan bahan bangunan lainnya. Tidak hanya itu, bubuni juga menjadi tempat bersarangnya hewan sejenis ulat kayu yang biasa disebut babate, yang bisa dijadikan bahan santapan. Ulat babate merupakan bagian dari rangkaian siklus morfosis dari kumbang hutan. Di fase ulat inilah, babate menjadi buruan warga Rote Timur untuk dijadikan lauk yang kaya gizi. Babate hidup di lubang kayu yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus sumber makanan mereka. Babate akan menggigit serat kayu sehingga membentuk lubang kayu. Babate yang tinggal di dalam kayu bubuni ini akan meninggalkan jejak bekas kotoran berupa gumpalan sisa batang yang digigit dan berwarna kehitaman. Dengan melihat ciri-ciri ini, aku dengan mudah melihat bagian dahan mana yang ada ulat babatenya. Warna ulat babate ada dua jenis, yaitu putih dan keunguan. Perbedaan warna babate masyarakat di Oebau, Kecamatan Pantai Baru, Pulau Rote, ulat babate menjadi sumber protein yang lezat, kaya akan protein tinggi dan asam amino esensial yang kekebalan tubuh. Cara mudah untuk menikmati ulat babate adalah dengan dibakar langsung. Tetapi untuk menambah cita rasa, cairan lemak yang kaya protein dan kulit yang mudah pecah. Bersama Mama Agustina, babate akan kami masak dengan bumbu repangca. Bahan bumbunya cukup sederhana, hanya berupa cabai yang ditumbuk halus. Bawang merah dan bawang putih ikut dihaluskan dan dijadikan bumbu tambahan. Sebagai pelengkap, kemiri juga ditambahkan untuk menambah rasa dan memberikan aroma yang sedap. Mama, ini babatenya sudah saya sangrai. Iya ya, taruh aja sini. Oh, iya Mama. Bumbu yang sudah dihaluskan selanjutnya ditumis dengan sedikit minyak hingga matang dan harum. Setelah beberapa menit,
barulah ulat babate yang sudah disangrai dicampur dengan bumbu tumis. Santai banget. Di tangan yang tepat, hewan kecil kayak gizi ini menjadi lebih lezat untuk dinikmati. Babate bisa dijadikan bahan makanan alternatif bagi para petani yang lama tinggal dan berkebun di dalam hutan. Ulat kayu bubuni ini juga bisa menjadi santapan bersama keluarga dan kerabat. Rasa ulat yang gurih ditambah dengan rempah-rempah semakin membuat masakan ini nikmat disantap beramai-ramai. Berbagai tempat di seluruh Nusantara, beragam jenis bahan pangan menjadi ciri khusus yang dimilikinya. Beberapa jenis tanaman yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu biasanya menjadi sumber pangan khas daerah tersebut. Seperti yang ada di Desa Owebau, Kecamatan Pantai Baru, Pulau Rote ini. Para warga mempunyai sumber pangan andalan saat pergi ke kebun ataupun hutan. Salah satunya adalah umbi nuluk. Bersama Pak Lukas, kami berpencar mencari umbi nuluk yang tumbuh di hutan dekat desanya. Umbi nuluk merupakan umbi yang didapat dari tanaman merambat yang banyak ditemui di sekitar pohon gewang atau gebang. Untuk mencari nuluk, kita cukup mengamati setiap pohon gewang yang dijalari oleh nuluk. Jika rambatan daun nuluk sudah panjang dan jauh, bisa dipastikan umbinya pun sudah besar. Ciri lain umbi nuluk besar adalah dengan melihat banyaknya duri di sekitar permukaan tanah lokasi rambatannya. Duri-duri ini merupakan salah satu cara tanaman ini untuk mempertahankan diri agar umbinya tidak bisa digali oleh binatang hutan seperti babi. Umbi nuluk biasanya ditemukan jauh di kedalaman tanah, sehingga perlu besi panjang atau linggis untuk menggalinya. Umbi-umbinya terdapat di sekitar 40 cm di bawah permukaan tanah. Jenis tanah rote yang kering sedikit menyulitkan aku untuk menggali tanah keras dan berbatu ini. Aku juga harus menggali dengan hati-hati agar umbi yang ada tidak rusak terkena alat penggalinya. Umbi nuluk berwarna kuning kecoklatan dengan banyak serabut akar. Selain warna kecoklatan, ada dua jenis umbi nuluk yang bisa ditemukan di sini, yaitu umbi yang berwarna kemerahan dan kehitaman. Cara mudah untuk menikmati umbi nuluk adalah dengan dibakar langsung. Tetapi untuk mendapatkan rasa yang berbeda, umbi nuluk ini akan diolah lagi menjadi nuluk kukus dan dicampur parutan kelapa. Umbi nuluk aku kupas kulitnya sambil membuang sisa tanah yang melekat. Umbi yang merupakan wadah penyimpanan cadangan makanan ini mempunyai banyak getah dan lendir dengan tekstur yang renyah seperti umbi bengkoang. Sebelum dimasak, umbi nuluk dicuci bersih dahulu agar lendirnya bisa terbuang. Lalu permukaan umbi digosok-gosok hingga getahnya terbuang semua. Jenis umbi-umbian hutan seperti nuluk ini merupakan salah satu sumber karbohidrat yang kaya akan gizi dan bisa dijadikan bahan pangan yang kaya serat dan protein dengan kadar lemak yang rendah. Dengan kandungan gizi ini, umbi nuluk menjadi salah satu bahan makanan yang dapat membantu menekan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Untuk dapat mengolah umbi nuluk, maka diperlukan proses perebusan terlebih dahulu, agar tekstur umbinya lebih padat dan matang, sehingga mudah dicampur dengan bahan lainnya. Sekitar 15 menit, umbi nuluk rebus sudah matang dan siap untuk diolah. matang
Kapal apa? Marga papan. Papan. Umbi nuluk rebus aku hancurkan terlebih dahulu agar mudah dicampur dengan bumbu dan bahan lainnya. Aku cukup menekan-nekan umbi yang sudah lembut ini dengan alu kayu hingga hancur. Setelah direbus, tekstur umbi nuluk menjadi lebih padat, mirip dengan umbi keladi. Umumnya, umbi ini memiliki rasa sedikit manis. Untuk itu perlu ditambahkan kelapa parut untuk memberi rasa gurih. Yang digunakan untuk campuran umbi nuluk adalah kelapa yang masih muda. Kelapa yang tidak terlalu tua biasanya belum mengandung banyak santan dengan tekstur yang lebih lembut. Hasil parutan kelapa akan dicampurkan dengan umbi nuluk yang sudah dihaluskan dan ditambah sedikit garam. Semua bahan kemudian diaduk hingga tercampur merata. Dengan menggunakan potongan daun lontar, adonan umbi nuluk selanjutnya dibungkus kecil-kecil. Adonan diletakkan di tengah-tengah daun lontar yang sudah dipotong, kemudian kedua ujungnya disatukan dan diikat dengan tali dari daun lontar. Selanjutnya, adonan ini akan dikukus sekitar 20 menit. Perebusan sebelumnya sudah mematangkan umbi nuluk. Hanya saja pengukusan kali ini akan memadatkan adonan yang sudah dicampur kelapa parut. Selain dikukus, adonan umbi nuluk juga bisa dibakar. Tetapi agar mudah dibakar, maka adonan kue dibungkus daun pisang. Cukup dibolak-balik sebentar, nuluk bakar sudah siap dinikmati. Padahal tiap hari nggak ada api. Itu di hutannya. Umbi nuluk merupakan sumber energi bagi warga pedesaan Pulau Rote, serta menjadi pilihan bekal makanan saat berpergian ke hutan atau kebun. Rasanya yang enak dan gurih tentu saja juga mengenyangkan. Dengan berbagai jenis olahan, umbi nuluk juga dapat menjadi kudapan saat berkumpul bersama keluarga dengan ditemani segelas teh hangat.